Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Baitul Ma'mur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ibadah, yakni bulan suci Ramadan pada 1442 Hijriah ini. Semoga puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, bacaan zikir kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita semuanya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita, pasti ada tujuan penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yakni tersirat di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Apa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu atau al-muttaqin itu, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pertama yang disebut orang-orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang yang mampu bersedekah, mampu beramal ketika dia dalam keadaan lapang. Ketika rezekinya banyak, dia mampu bersedekah kepada orang lain. Ketika dia dalam keadaan bahagia, dia mampu membahagiakan orang lain. Itu tingkatan pertama dari orang yang bertakwa, yakni orang yang mampu bersedekah ketika dia mempunyai rezeki yang banyak. Tingkatan di atas lagi yaitu wad-dharra, yaitu orang yang mampu bersedekah, mampu beramal, mampu membantu orang lain ketika dia dalam keadaan susah. Ibaratnya orang mempunyai uang 10.000 yang jumlahnya tidak seberapa, tapi disedekahkan 5.000 atau bahkan disedekahkan seluruhnya demi membantu orang lain. Itu tingkatan yang lebih sulit. Kalau tingkatan yang pertama, fis-sarra, orang yang bersedekah ketika punya banyak uang, itu mudah bagi kita semuanya. Ibaratnya orang punya 1 juta, disuruh sedekah 10.000, itu nilai yang tidak seberapa. Tapi wad-dharra, orang yang punya uang 10.000, disuruh sedekah 5.000 atau bahkan 10.000, itu sangat berat sekali. Makanya nilai orang yang bersedekah antara 5.000 bagi orang yang punya uang 10.000 dengan orang yang bersedekah 5.000 tapi uangnya 1 juta, itu pahalanya jelas tidak sama. Karena yang pertama, orang yang punya uang 1 juta disuruh sedekah 5.000 itu tidak mengeluarkan apa-apa, tidak berkeringat, ya, tidak tidak ada unsur, tidak soro cara gampangannya, ya. Kalau orang punya uang 10.000 disuruh sedekah 5.000, itu mempertaruhkan separuh dari hartanya. Itu tingkatan orang yang bertakwa, tingkatan yang kedua menurut surat Ali Imran. Tingkatan yang ketiga yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu kalau bahasa terjemahnya yang kalau saya terjemahkan bebas itu begini. Ibaratnya orang yang mempunyai kekuasaan, dia mampu untuk membalas kezaliman orang lain, tapi dia urungkan untuk membalas kedoliman tersebut. Itu tingkatan yang ketiga, tingkatan yang lebih sulit lagi. Ya, orang yang mempunyai kekuasaan, ya, itu wal kadhiminal ghaidha, itu sebenarnya terjemahnya hanya
ya, memaafkan orang lain itu saja ya. Tapi lebih dari itu ya. Ibaratnya begini, orang yang mempunyai kekuasaan, dia mampu untuk membalas kedoliman orang lain, tapi dia urungkan untuk membalas kedoliman tersebut. Ya, pada zaman dahulu ada seorang sahabat Sayyidina Ali itu pernah ketika berperang, beliau sedang melawan orang kafir, dia sudah menghunus pedangnya di leher orang kafir tersebut. Ya. Apakah engkau masuk Islam atau enggak? Ya. Kemudian orang kafir tersebut menjawab, aku tidak sudi masuk Islam. Kemudian mengeluarkan ludah di mukanya Sayyidina Ali. Ya. Ketika itu Sayyidina Ali langsung, karena jiwa manusianya, sifat basyariahnya, dia emosi. Sayyidina Ali marah. Ya. Nah, karena marah, ya, akhirnya Sayyidina Ali mengurungkan untuk menyembelih orang kafir tersebut. Ini yang disebut wal kadhiminal ghaidha, ya. Orang sudah menyerah, ya, tapi karena orang tersebut meludahi yang membuat Sayyidina Ali emosi, ya, maka dia urungkan untuk membalas, untuk membunuh orang kafir tersebut. Itu tingkatan yang sangat luar biasa sekali. Orang dizalimi, akan tetapi dia mampu untuk membalas kezaliman tersebut, tapi dia urungkan untuk membalas kezaliman tersebut. Inilah nilai puasa yang sangat luar biasa sekali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di balik itu ada hikmah yang besar sekali di dalam berpuasa itu, ya. Menurut Syekh Muhammad Abduh di dalam kitabnya Tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan bahwasanya puasa itu hakikatnya adalah meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala, atau meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana sifat-sifat Allah yang ada itu. Kita ketahui bahwasanya sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna itu ada 99, ya, mulai dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Itu adalah sifat-sifat Allah yang ada di dalam nama-nama Allah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Itu penting bagi kita semuanya untuk meneladaninya, karena Allah mempunyai 99 nama yang sekaligus juga sifatnya juga ada di dalam nama-nama tersebut. Nah, kita ambil contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan berpuasa, kita dididik selama 30 hari penuh menahan hawa nafsu, menahan dahaga, menahan lapar, ya, menahan emosi kita, ya, menahan untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya, di dalam berpuasa. Itu adalah madrasah yang sangat luar biasa, pendidikan yang sangat luar biasa. Itu mengajarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kita untuk menyayangi kepada orang lain, menyantuni kepada fakir miskin, menyayangi orang yang membutuhkan uluran bantuan kita. Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sifat Al-Malik, Al-Malik itu adalah artinya yang merajai. Artinya apa? Kita dididik untuk memimpin jiwa kita, ya. Kita dididik untuk memimpin jiwa kita selama 30 hari. Bayangkan orang berpuasa selama kurang lebih 12 jam, ya. Itu sangat luar biasa sekali. Orang tersebut menahan hawa nafsunya, menahan hawa lapar. Padahal, ya, selama berpuasa tersebut, orang tersebut, ya, kalau benar-benar tidak karena Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bisa bersembunyi-sembunyi, berada di dalam kamar, minum atau makan di dalam kamar, kemudian ketika nanti berbuka puasa ikut buka puasa, epok-epok begitu, ya, gampangannya begitu, ya. Itu bagi orang yang bertakwa itu tidak akan dilakukan. Makanya puasa adalah memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya, begitu. Kemudian dari sifat Al-Quddus, sifat Al-Quddus ini artinya maha suci. Allah itu maha suci. Dengan berpuasa Ramadan selama 30 hari, kita diajari bagaimana kita mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita, mensucikan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini salah satu hikmah yang terbesar yang sebagian saya kutip dan untuk dikutip untuk kita teladani semuanya. Semoga dengan
penjelasan singkat ini, semoga kita mampu meraih derajat muttaqin, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa, dan mampu untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saja yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.